Salam dalam damai Kristus untuk saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara senantiasa sehat dalam masing-masing menjalani panggilan iman yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Melalui Bicara Palitana hari ini, dalam perjumpaan media ini, saya rindu untuk berbagi perenungan firman Tuhan secara khusus dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja dalam perayaan Paskah tahun 2020 dengan bahan bacaan utama Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sabda Tuhan berkata demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak jauh di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin, firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Kalimat tema yang sebenarnya diambil dari kalimat Maria dalam ayat yang ke-18 Yohanes pasal 20. Dan kalimat ini sebenarnya lahir ketika dia sudah mengalami beberapa tahapan peristiwa. Jadi kalimat ini lahir setelah Maria mengalami beberapa tahapan peristiwa. Dimulai dari ketika dia berangkat dari rumah ke kubur pada pagi-pagi benar. Apa yang dilakukan Maria ke kubur pagi-pagi benar, menurut catatan misalnya Markus pasal 16 ayat 1 dan Lukas pasal 24 ayat 1, tujuannya adalah merempahi mayat Yesus. Mengapa nanti dirempahi di hari itu, di pagi itu? Ingat, ketika Yesus mati menjelang perayaan hari Sabat, dan kita tahu bersama perayaan hari Sabat itu ketat sekali. Ingat Keluaran pasal 20 ayat 8, "Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari ke-7 hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan engkau melakukan pekerjaan, engkau sampai hewanmu pun tidak bekerja." Jadi mengapa Maria pagi-pagi benar pergi? Ya karena kemarin belum sempat merempahi mayat Yesus. Karena ketika mau dimakamkan, ya sudah mau perayaan Sabat. Bahkan kalau kita mengingat Yohanes pasal 19 kemarin dalam perayaan Jumat Agung kan, para pemimpin Yahudi pun menghadap Pilatus supaya mayat-mayat itu jangan dibiarkan tergantung di kayu salib, turunkan karena kami mau
hari raya. Jadi mayat Yesus sedikit buru-buru dimakamkan bukan karena corona ya, bukan. Tapi karena alasan ada perayaan hari Sabat. Nah, dari rumah pagi-pagi benar sampai di kubur. Belum sampai di depan kubur, dia sudah buru-buru lagi pulang. Nah, itu yang menarik dari kejadian di bagian awal itu. Sampai di rumah, dia langsung mengambil kesimpulan sendiri dan mengatakan, Tuhan telah diambil orang. Nah, Tuhan telah diambil orang. Ada yang aneh dari bagian awal itu? Iya. Ada masalah? Iya. Ini banyak temannya kan? Sekarang baru lihat batu yang diambil dari depan kubur, sudah mengambil kesimpulan, Tuhan juga ikut diambil. Baru lihat sepenggal gambar, sepenggal cerita, sepenggal kisah, lalu mengatakan, oh iya, dia sudah tahu semuanya. Dan ini bahaya ya. Baru lihat ada orang yang batuk, baru lihat ada orang yang demam, baru lihat ada orang yang flu, lalu lari pergi cerita, tetanggaku kena corona. Kan kasihan. Tapi saya percaya kan sekarang itu sudah tidak ada Maria Magdalena, tidak ada Maria Magdalena sekarang. Kan sudah mati, tidak ada Maria Magdalena. Yang ada mungkin sekarang Maria yang suka berkelana dengan ceritanya yang ngelantur kemana-mana misalnya. Tapi kan tidak ada Maria yang lagi merana, yang menari di atas menara. Tapi yang ada kan mungkin Maria yang semuanya lagi pada ceria. Saya harap demikian kira-kira. Perhatikan ya, Maria dari rumah ke kubur, lalu kembali ke rumah. Lalu setelah dia mengatakan bahwa mayat Yesus diambil orang, dia lari lagi ke kubur. Tidak ada capeknya ya, ini Maria. Tapi ya itulah kekuatan cinta. Bukan bucin ya, bukan budak cinta. Bedakan kekuatan cinta dengan budak cinta. Tapi saya tidak akan ke sana hari ini. Tapi prinsipnya adalah kekuatan cinta itu tak mengenal lelah. Tak mengenal lelah demi sesuatu yang dicintai, itu kekuatannya. Cinta tak mengenal lelah. Jika cinta ada yang lelah, sebenarnya itu sudah bukan cinta, tapi sudah meleleh. Dan ya tinggal menunggu waktu saja, itu akan habis. Nah, setelah Maria ada di kubur kan, ada lagi aktivitasnya. Nangis kan, dikatakan dalam bacaan kita. Padahal dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-9, kalau saudara-saudara membaca itu dengan baik, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi ketika kedua murid ini datang ke kubur, mereka melihat bahwa sudah tidak ada Yesus di tempat pembaringan. Mereka lalu mengingat, kita sudah mengingat firman Tuhan, nas yang mengatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Maka ketika Yesus tidak ada di kubur, sebenarnya bukan karena dia diambil orang, tapi menggenapi bahwa dia akan bangkit. Kata firman Tuhan, oh iya, dia sudah bangkit. Mari kita pulang ke rumah. Dan tentu situasi itu juga, kesimpulan itu juga sudah disampaikan oleh kedua orang ini sama Maria. Maria, sudah jangan mau kau menangis, jangan mau kau tetap pada kesimpulanmu bahwa Tuhan sudah diambil orang. Tidak, Tuhan itu sudah bangkit, itu kata firman, dan dia sudah mengatakannya sebelumnya pada kita. Jadi sudah lepaskan itu kesimpulanmu, lepaskan itu kedukaanmu, lepaskan itu rasamu bahwa Tuhan kita itu sudah diambil orang. Mari kita pulang. Tapi apakah Maria mendengarkan nasihat itu? Kan tidak. Maria tetap menangis sambil menjenguk ke dalam kubur. Dia tidak masuk ya, hanya di pintu dan melihat masuk. Lalu sementara dia menjenguk kubur itu, ada malaikat di tempat Tuhan Yesus dibaringkan. Satu di bagian kepala, yang satu lagi di bagian kaki. Dua malaikat yang kemudian menyapa Maria dalam tangisan kepilihannya. Sapaan yang penuh kelembutan dan bersahaja ketika mengatakan, Ibu, mengapa engkau menangis? Di dalam ayat 13. Jadi ketika dia mendengarkan saran-saran dari kedua murid itu kan tetap hatinya teguh. Tidak. Kesimpulan hatinya tidak berubah. Kata pikirannya tetap sama. Lalu dia sambil menangis. Ada malaikat lalu melihatnya dan menyapanya. Ibu, mengapa engkau menangis? Kehadiran kedua malaikat ini kan sebenarnya menjadi cerminan tentang bagaimana Allah yang tak sekalipun sebenarnya pernah membiarkan anak-anaknya itu dalam kelinglungan dan kebingungan kan. Tidak. Di akar masalah yang melahirkan kegundahan bagi Maria, Allah ada di sana. Pegang itu. Di akar masalah di mana melahirkan sebuah kegundahan dan kegalauan yang begitu pelik dan pahit misalnya di hati kita. Allah ada di sana. Allah hadir dan menyapa dengan kehangatannya di tengah-tengah ketidakpastian yang dialami oleh Maria.
Sisi ini mesti menjadi sebuah penguatan bagi kita semua. Bahwa kehilangan sangat mungkin meluluhlantakkan diri kita. Kekecewaan, tangisan sangat mungkin melumpuhkan dan meremukkan akal sehat kita. Tapi itu tidak berarti kehilangan kita, tangisan kita, duka kita juga meremukkan, melumpuhkan kasih Allah. Kan tidak berarti seperti itu. Kita bisa remuk, kita bisa lumpuh, kita bisa tidak punya apa-apa, kita bisa terpuruk. Tapi jangan berpikir bahwa itu menjadi batasan tembok bagi Allah untuk berkarya. Tidak. Allah hadir dalam situasi itu dan selalu setia mengingatkan dengan begitu ramahnya seraya berkata, "Hei, aku ada di akar kedukaanmu. Hei, aku ada di akar kegalauanmu. Hei, aku hadir di akar kegundahanmu. Mengapa engkau menangis?" Allah hadir. Tak sekalipun Allah membiarkan kita kebingungan sebenarnya. Selalu Dia mengirim penolong pribadi dengan caranya sendiri. Bahwa Dia tidak pernah membiarkan kesendirian atau keterasingan kita. Pegang itu. Maria jelas merasakan kebingungan yang sangat dahsyat. Maria jelas mengalami keterkejutan yang hebat dengan terus menjenguk ke dalam kubur. Lalu Allah berbuat untuk menyelesaikan itu kan. Dengan menghadirkan kedua malaikat. Tapi cukupkah dengan sapaan malaikat itu bagi Maria? Kan tidak cukup. Jadi bayangkan ya. Murid-murid sudah menasihatinya. Tidak cukup. Sapaan malaikat pun juga tidak cukup. Ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang istimewa sekali bagi Maria. Kalau kita memperhatikan perjanjian baru misalnya. Dari kelahiran Yesus sampai ke bangkitannya lagi kan. Ketika lahir, malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Lalu pada kebangkitannya, malaikat menampakkan diri lagi kepada si Maria ini. Pada murid-murid tidak pernah. Sebuah peristiwa yang langka sebenarnya. Tapi toh ketika sapaan malaikat ini sampai di telinga Maria, toh juga tidak mengubah keputusan Maria. Tetap saja dia mengalami keterkejutan yang hebat dengan terus menjenguk ke dalam kubur. Lalu Allah berbuat untuk menyelesaikan itu. Tapi cukupkah itu untuk Maria? Kan tidak. Dia masih tetap ngotot pada posisi sebelumnya. Dia tidak melihat Tuhan yang ada dalam pikirannya. Bahkan kesimpulannya tetap sama. Tuhannya diambil orang. Dari melihat batu sampai sudah berbicara dengan malaikat. Kesimpulannya sama. Tuhannya diambil orang. Tuhannya telah diambil orang. Itu kesimpulan yang terus menerus tumbuh dalam pikiran Maria. Itu karena saking terkejutnya, kecewanya, khawatirnya yang dia alami. Sampai ya sudahlah. Kesimpulan itu berakar kuat dalam hati dan pikirannya. Saudara-saudara bisa bayangkan ya. Menjadi bukan hal aneh jika seseorang mengalami luka batin, kekecewaan yang sangat dalam misalnya. Sulit sekali menerima apalagi memahami pengajaran yang diberikan kepadanya. Yang disampaikan. Karena seluruh energinya itu terfokus pada satu titik saja. Dan kalau itu sudah berakar, berurat, sulit sekali. Nah kalau saudara-saudara sudah tahu hal ini, saya berharap saudara-saudara menjadi pribadi yang sangat waspada. Jika besok lusa saudara-saudara mengalami situasi yang sangat buruk atau membuat saudara-saudara terpuruk, saudara-saudara sudah tahu hal ini. Kan sadari, nyaris menjadi sebuah kebiasaan banyak orang untuk suka sekali berlama-lama tinggal diam dalam masalahnya. Kita nyaris membelenggu dan memenjarakan diri kita pada masalah itu. Sulit sekali kita move on, kata anak muda. Bilang belum lagi kalau masalah yang kita alami itu masalah pengampunan kan. Lebih berat lagi dan lebih kita membelenggu diri, mengikat kaki kita untuk beranjak dari masalah pengampunan itu. Tanpa kita memenjarakan diri kita untuk tidak mau keluar, malah kita biarkan itu bertumbuh dan membusuk dalam penjara hati kita. Itu masalahnya. Nah, setelah Maria menyampaikan masalahnya pada malaikat, baru kemudian dia menoleh ke belakang dalam ayatnya yang ke-14. Di situ dia melihat Tuhan Yesus. Tapi dia tidak tahu jika yang dilihatnya itu adalah itulah yang dia cari dalam masalah ini. Yesus bertanya, pertanyaan pertama sama persis dengan pertanyaan para malaikat. Tapi ditambah dengan pertanyaan, siapakah yang engkau cari? Ini kan menjadi sebuah hal yang menarik bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kegundahan kita. Tuhan tahu arah hidup kita. Dan Tuhan tahu kondisi hati kita. Apa yang kita cari? Siapakah yang engkau cari? Dia tidak lagi bertanya, mengapa engkau ada di sini? Bukan sekedar itu. Bukan sekedar mengapa engkau menangis. Tapi langsung, siapakah yang engkau cari? Dia tahu seluruh keseluruhan. Dia tahu seluruh isi hati kita. Isi pikiran kita. Masa depan kita. Dia tahu itu. Siapakah yang engkau cari?
Maria menjawab, jika Tuhan mengambil tuanku, katakanlah di mana dia, biar aku dapat mengambilnya. Oh. Dia sudah melihat apa yang dia cari, tapi dia tidak kenal bahwa yang sementara berbicara kepadanya itulah yang dia cari. Bayangkan kejamnya dan kuatnya belenggu masalah itu memenjarakan kita kan. Kuat sekali. Maria ini kan sudah mengalami kelelahan fisik, sudah lari berapa kali, lalu juga mengalami kelelahan psikis karena apa yang ada dalam pikirannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia lihat dengan matanya. Keinginan maksudnya belum selaras dengan kenyataan. Yang paling berat itu masalahnya membuat dia tidak bisa mengenali jika yang berbicara kepadanya adalah itulah yang dia cari kan. Nah, saudara-saudara sadar atau tidak, ada begitu banyak hal yang membuat mata iman sering kabur melihat Tuhan. Terlebih jika cara pandang beriman kita itu diletakkan pada pikiran bahwa nanti setiap kehendak dan pikiran dan kemauan saya itu selaras dengan kenyataan, baru saya mengatakan, oh iya, semuanya baik-baik saja. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Rencana Maria ke kubur untuk merempai mati Yesus di pagi benar, tapi kenyataannya berbeda, maka kesimpulannya juga menjadi liar, menjadi lari, menjadi kasak kusuk, dan terombang ambing. Salah satu contoh sederhana misalnya penyakit. Itu kan paling gampang mengaburkan mata iman kita. Hanya fokus pada sakitnya, dan itu sering mengikat kita. Coba sedikit melihatnya berbeda, dan seperti kisah Maria, jika kita misalnya dalam kondisi sakit atau keluarga kita sakit, jangan melulu melihat ke dalam penyakit, ke dalam kubur yang memenjarakan pikiran kita. Jangan melulu menengok ke dalam tumpukan masalah. Alihkan pandangan pada Tuhan. Jangan fokus pada masalahmu dan penyakitmu, tapi fokuslah pada Tuhanmu, fokuslah pada imanmu. Betul bahwa Tuhan memang hadir dalam akar masalahmu. Tapi dia ingin kita fokus pada Tuhan dan pada iman kita, bukan pada masalahnya kan. Ini tidak berarti kalau saya mengatakan fokus pada Tuhanmu, jangan pada sakitmu, fokus pada imanmu, jangan pada masalahmu. Maka kalau saudara-saudara misalnya punya masalah penyakit, oh tidak usah berobat, cukup berdoa dan bertobat. Tidaklah demikian. Ini kan juga ada yang kemudian menarik-nariknya ke hal lainnya. Tapi masalah itu jangan membuatmu merasa sendirian, kira-kira maksudnya begitu. Sakitmu itu jangan membuatmu menjadi tidak tentram. Masalahmu itu jangan membuatmu gelisah, khawatir, dan takut yang luar biasa. Berbahaya sekali jika saudara-saudara sudah takut, sudah khawatir, sudah gundah, sudah galau, sudah luluh lantak hati karena masalah. Sebenarnya saudara-saudara sudah fokus pada masalah dan tidak fokus lagi pada Tuhan. Jadi cara paling sederhana mengetahui bahwa hidup kita ini fokus pada Tuhan atau tidak. Kalau masalah datang, kalau penyakit datang, kalau hati ini begitu resah, gelisah, takut, khawatir, sebenarnya saudara-saudara tidak lagi fokus pada Tuhan, tapi sudah fokus pada masalah. Nah, Tuhan tidak mau itu. Dia mau ketika misalnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, jangan itu membuat kita khawatir. Tapi tetap fokus pada Tuhan bahwa dia akan menyelesaikannya. Dia akan menolongku. Dia kenal saya kok. Saya ini anak-anaknya kok. Itu sangat berbahaya jika kita terpenjara dalam masalah. Terkungkung dalam sebuah penyakit misalnya. Itu berbahaya sekali. Itu sangat mampu membuat kita tidak melihat lagi kehadiran Tuhan. Bahkan kita sangat bisa menjadi buta sama sekali melihat kasih Tuhan. Sangat berbahaya. Melihat keluarga sakit, melihat keluarga kita sakit misalnya, atau kita yang sakit. Kadang-kadang kalau kita fokus pada itu ya sulit. Tapi situasi itu mestinya membuat mata kita melihat Tuhan. Mestinya begitu. Coba, pernahkah kita merencanakan untuk sakit? Kan tidak pernah. Tapi meskipun kita tidak merencanakan sakit, Tuhan sudah menyiapkan, merencanakan jika kita sakit. Oh, dia sudah tahu. Dia sudah lebih dahulu siap. Kita tidak merencanakan untuk sakit. Tapi kalau kita sakit, Tuhan sudah lebih dahulu menyiapkan segala sesuatu. Kenapa? Coba lihat. Adakah andil kita membuat orang bisa menjadi dokter, perawat, apoteker? Kan tidak. Itu semata-mata andil dan kuasa Tuhan. Toh. Kita tidak pernah meminta mereka untuk bisa menjadi dokter, mau menjadi perawat, mau menjadi apoteker, menyediakan obat-obat. Tapi tidak. Bayangkan. Sebelum kita sakit, ya Tuhan sudah lebih mempersiapkan lebih dahulu bahwa akan ada yang menangani kita dan membantu kita. Dia akan hadir dengan kuasanya. Dia berkuasa untuk memberikan karunia dan talenta bagi mereka-mereka. Supaya ketika kita mendapatkan masalah penyakit, dia menolong kita melalui kehadiran itu. Nah, itu kan juga menjadi sebuah perenungan yang penting terkait dengan misalnya virus corona sekarang.
Ya Tuhan juga berkuasa memakai mereka untuk membantu kita, membantu para korban. Karena itu jangan mengatakan, tidak perlu takut sama virus corona. Ada kuasa Tuhan kok. Loh, kuasa Tuhan juga kan yang memberikan sehingga mereka menjadi dokter. Kalau saudara-saudara tidak menganggap itu kuasa Tuhan, ya kasihan kan. Tuhanlah yang berkuasa, mereka bisa menjadi dokter. Tuhanlah yang berdaulat, mereka bisa menjadi perawat, penyedia obat-obatan, dan seterusnya. Itu kuasa Tuhan. Jangan mengatakan, oh karena itu saya tidak akan takut, karena ada kuasa Tuhan sama saya. Para dokter itu tidak dipakai oleh Tuhan. Hei, kan tidak begitu cara melihatnya. Kita perlu juga mengapresiasi itu, karena mereka juga dikuasai oleh Tuhan. Dan itu juga adalah pemberian Tuhan pada mereka. Bukan andil kita mereka menjadi dokter, tapi Tuhan sudah menyiapkannya. Nah kalau seperti itu misalnya, hal sesederhana itu bisa kita lihat seperti itu. Bukankah itu sangat bisa menuntun kita untuk selalu melihat hadirnya Tuhan setiap hari kan? Bukankah situasi seperti itu bisa mampu menuntun kita untuk merasakan, oh iya, kuasa dan mujizatnya Tuhan itu, rancangannya senantiasa aman dan ada bersama-sama dengan saya. Jauh sebelum saya mengalami, ternyata Allah sudah mempersiapkannya dan merancangnya. Jauh saya sebelum membutuhkan, Allah sudah menskenariokannya dengan baik. Allah tidak merancang kehidupan saya untuk jatuh dalam penyakit. Tapi kalau saya mengalaminya, Allah sudah mempersiapkan jalan keluarnya kan. Jadi masalah ekonomi, keluarga, politik, bencana alam, mestinya sama. Bisa menuntun kita merasakan kehadiran Allah dan melihat hadirnya Dia. Akan ada begitu banyak masalah. Tapi sekali lagi, once again, jangan fokus pada masalahnya. Jangan fokus ke dalam tempat Yesus terbaring. Jangan. Tapi fokus pada Tuhannya. Di luar kubur. Supaya kita tidak menjadi semakin buta pada kehadiran Tuhan. Nah, terkait dengan bagaimana kita melihat Tuhan. Kan itu terkait dengan bicara soal mata. Mata kita cuma dua. Mata kaki dua juga. Mata hati ya hanyalah sebuah ungkapan. Tapi anggaplah satu. Karena hati kan cuma ada satu. Kalau hati ada banyak, nah itu bukan mata hati, tapi mata keranjang. Nah, mata cuma dua. Mata kaki dua. Mata hati satu. Mata-mata, oh banyak ini. Mata duitan, oh tidak terhingga. Mata pencaharian, ya banyak ragamnya. Mata keranjang, please, masukkan ke tong sampah ya. Tapi, apa yang digunakan untuk melihat Tuhan? Jangan gunakan hanya dua mata ini. Karena kalau hanya dua mata ini untuk melihat kehadiran Tuhan, oh nanti kita akan melihat, kalau ekonomi saya mapan, sukses, sumber daya saya sudah bagus, wah baru saya bisa melihat kehadiran Tuhan. Kan kasihan. Tidak bisa hanya mata ini mau melihat kehadiran Tuhan. Mau menggunakan mata-mata untuk melihat kasih Tuhan, oh tidak bisa. Karena kita akan selalu membandingkan, dia sudah punya ini, saya belum. Dia sudah punya istri, saya belum. Dia sudah punya suami, saya belum. Oh kasihan. Dia sudah punya pacar, saya belum. Dia sudah punya ini, saya belum. Oh, jangan menggunakan mata-mata untuk melihat kasih Tuhan dan melihat hadirnya Dia. Jangan. Apalagi menggunakan mata pencaharian. Jangan menggunakan mata pencaharian untuk melihat hadirnya Tuhan. Oh, kalau saya belum bekerja karena itu tidak ada Tuhan melihat saya dan saya tidak bisa mampu melihat Tuhan. Oh, tidak bisa. Bukan karena kita tidak bekerja berarti Tuhan tidak hadir bersama kita, tidak. Kita mampu sekolah, kita mampu berusaha sampai hari ini itu kan karena kehadiran Tuhan. Jangan juga menggunakan mata kaki untuk melihat Tuhan. Wah, bagaimana itu kan tidak mungkin. Pun juga jangan sekedar menggunakan mata hati untuk melihat Tuhan. Nah, sedikit-sedikit itu kita bisa baper sama Tuhan, itu sedikit-sedikit kita bisa menjadi sensi apapun yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Nah kalau begitu, mata apa yang digunakan untuk melihat kehadiran Tuhan? Ya, itu yang kita sering sebut mata iman. Jadi untuk menyaksikan seluruh kehadiran Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, pakai mata iman. Mata iman ini tidak perlu kacamata, tidak perlu pembesar, tidak perlu pergi ke dokter gigi, ke dokter mata untuk memasang pembesarnya dan seterusnya. Untuk tidak perlu. Mata iman ini dari anak kecil sampai orang yang sudah tua sekalipun dia punya. Orang buta sekalipun bisa memiliki mata iman. Malah mungkin orang buta mata imannya bisa lebih terang daripada orang yang lengkap kedua matanya kan. Ini penting itu kita renungkan. Jadi setelah Maria menyampaikan isi pikirannya kepada Yesus, Tuhan Yesus lalu menyebut namanya. Maria. Baru Maria kaget. Lalu dia pulang dan cerita, aku telah melihat Tuhan kan. Jadi rencana niatan awal Maria yang lama-lama dikubur berubah justru harus pergi meninggalkan kubur dan menceritakan kelepasannya dari masalah dan yang terutama menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi kesimpulan pertama di ayatnya yang pertama yang diceritakan
Tuhan telah diambil orang, berubah di ayatnya yang ke-18. Dia rubah, dia perbaiki. Jadi dari Tuhan telah diambil orang, berubah menjadi Tuhan telah mengambil saya untuk bercerita tentang kebangkitannya. Bayangkan dari Tuhan telah diambil orang, berubah menjadi Tuhan telah mengambil saya untuk menceritakan kebangkitannya bagi semua orang. Nah, ini juga kan kita lihat hari ini. Ini juga kan kita telah saksikan hari ini. Saudara-saudara dan saya memakai cara pandang perenungan kita hari ini juga telah melihat Tuhan. Jika hari ini kita melihat Tuhan dalam perenungan firman, maka dalam keseharian setiap waktu kita pun melihat Tuhan dalam berbagai penyataan kuasanya. Saya punya sebuah ilustrasi sederhana begini. Jika terjadi sebuah perampokan, pencurian, atau tindakan kriminal lainnya, saat polisi datang di tempat kejadian perkara, kan kadang-kadang pelakunya itu sudah lari dan sembunyi misalnya. Polisi tidak tahu siapa pelakunya ketika kejadian itu baru terjadi dan pelakunya tidak ada di TKP. Lalu bagaimana caranya mereka bisa tahu pelaku dari tindakan kejahatan itu? Ya, melalui pemeriksaan macam-macam, melalui pemeriksaan jejak tangan, kaki, dan berbagai keterangan digali, yang pada akhirnya dari segala keterangan, dari segala pemeriksaan sidik jari, maka akan mengarah ke satu orang. Dan ketika misalnya dari segala pemeriksaan yang ada di tempat kejadian perkara itu mengarah kepada satu orang, si pelaku tidak bisa lagi mengelak jika dia pelakunya, kan? Nah, dalam pemaknaan sederhana dari ilustrasi tadi, tidak melulu semua kita pahami, kita ambil. Sebenarnya, kita sementara setiap hari dan setiap saat memeriksa dan merenungkan seluruh jejak-jejak peristiwa dalam hidup. Itu yang kita lakukan sebenarnya setiap hari. Sementara memeriksa jejak-jejak peristiwa langkah hidup dan segala masalah yang menghampiri kita setiap hari, hingga akhirnya kita tidak bisa mengelak untuk mengatakan semua peristiwa dalam kehidupan saya ada dalam naungan dan kedaulatan Tuhan. Dialah satu-satunya pelaku tunggal, dialah satu-satunya penguasa tunggal kehidupan saya. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan iman setiap hari dari seluruh peristiwa dan perjalanan hidup kita, pada akhirnya kita akan tiba dan tidak bisa mengelak untuk mengatakan, ya, Kristuslah pelaku tunggal. Tuhanlah sutradara satu-satunya. Dialah pemilik dan penguasa kehidupan saya. Tidak bisa tidak kita akui itu. Kenapa? Karena jangankan hidup, sedangkan kematian saja kan takluk di bawah tumpuan kakinya. Jadi apalagi yang membuat kita untuk tidak mengatakan, ya, aku telah melihat Tuhan. Kalau kita rajin setiap hari memeriksa seluruh bagaimana karya-karya Tuhan itu dalam hidup kita, tidak bisa tidak kita akan mengatakan, aku telah melihat Dia, telah melihat Kristus yang menjadi pelaku satu-satunya penyelenggara kehidupan saya. Dan kalau kita telah melihat itu, maka seperti dengan apa yang terjadi dalam bacaan kita juga telah diambil oleh Tuhan. Bukan Tuhan kita yang diambil, tapi justru Tuhan yang mengambil kita untuk menjadi pewarta, pemberita kebangkitannya kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Dengan demikian, di akhir renungan ini, teruslah berkarya, teruslah menikmati segala apa yang terjadi, teruslah menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup saudara-saudara. Bukan hanya kita yang berusaha untuk senantiasa merasakan dan melihat Dia setiap hari. Jauh sebelum saudara-saudara melakukan itu, Dia senantiasa mengamati kita, melihat kita sepanjang masa kehidupan kita. Kita telah melihat Tuhan karena senantiasa Dia telah melihat kita dalam sepanjang kehidupan ini. Selamat Paskah, selamat untuk terus dan merasakan kehadiran Tuhan. Selamat untuk terus melihat kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Salam sejahtera bagi kamu semua. Roh Kudus senantiasa bersamamu. Salam sehat. Amin.